Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh ada di akhir pekan saat ini, di hari Sabtu ini. Dan besok kita akan kembali beribadah di gereja kita masing-masing. Mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 122 ayat 1. Firman Tuhan berkata demikian. Nyanyian Ziarah Daud. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nyanyian ziarah adalah nyanyian yang diungkapkan, disampaikan, dinaikkan oleh orang Israel ketika mereka datang ke rumah Tuhan di Yerusalem untuk melakukan hari-hari raya mereka, beribadah kepada Tuhan di hari-hari raya yang sudah ditetapkan kepada mereka. Di sini dikatakan, aku bersukacita, aku bersukacita. Daud adalah seorang yang senang beribadah kepada Tuhan. Daud adalah seorang yang senang dikelilingi oleh orang-orang yang suka beribadah kepada Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan. Itu sebabnya dia katakan, aku bersukacita. Ketika orang mengingatkan dia untuk datang beribadah kepada Tuhan, dia begitu bersukacita. Saudara-saudara, sekian waktu lamanya kita dianjurkan oleh pemerintah kita karena masalah pandemi, jangan datang beribadah berkumpul, jangan datang di tempat-tempat ibadah. Tetapi sekarang pemerintah kita, puji Tuhan, sudah mengizinkan kita untuk beribadah di tempat ibadah kita masing-masing, di gereja kita masing-masing. Tentunya dengan protokol kesehatan seperti yang dianjurkan kepada kita. Saudara-saudara, jangan sampai kerinduan untuk bersekutu di tempat ibadah, di rumah Tuhan, itu hilang dari hati kita. Jangan sampai. Tetapi harus selalu kita pupuk, kita pendam rasa cinta akan rumah Tuhan, rasa rindu untuk beribadah bersama-sama. Sebab saudara-saudara, firman Tuhan tidak pernah berubah. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam kitab Ibrani, jangan tinggalkan persekutuan, jangan tinggalkan persekutuan, tetapi marilah kita melakukannya lebih giat lagi menjelang hari kedatangan Tuhan yang semakin mendekat. Satu nubuatan di dalam kitab Nabi Yesaya pasal yang kedua disebutkan demikian, saudara-saudara. Ayat yang kedua, Yesaya 2 ayat 2. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah nubuatan yang akan terjadi pada hari-hari ini, pada zaman ini. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di atas segala gunung. Gunung tempat rumah Tuhan, gereja Tuhan, akan berada di puncak segala kekuatan yang ada di dalam dunia ini. Kenapa? Karena roh Tuhan ada di dalamnya. Ketika segala kekuatan di dunia ini tidak dapat melakukan, tidak berdaya menghadapi segala macam persoalan, saudara-saudara, gereja Tuhan akan tampil sebagai pembeda. Kenapa? Karena roh Tuhan ada di dalam kita. Kuasa roh Allah ada di dalam kita, yang akan memberi hikmat, menuntun jalan orang-orang percaya untuk menerobos setiap persoalan-persoalan, masalah yang akan terjadi. Itu sebabnya, saudara-saudara, banyak suku bangsa akan berduyun-duyun ke rumah Tuhan. Hati-hati, jangan sampai kita yang sudah terdahulu kemudian menjadi yang terkemudian. Jangan sampai demikian. Kita yang sudah lama menjadi orang Kristen pengiring Tuhan dininabobokan dengan ibadah di rumah sendiri, padahal kita sudah bisa untuk datang beribadah bersama-sama. Jangan sampai. Firman Tuhan berkata, akan banyak suku bangsa berduyun-duyun datang ke rumah Tuhan. Biarlah kita yang sudah lebih dahulu percaya kepada Tuhan,
tetap setia dan tetap setia untuk mengiring Tuhan, melayani Tuhan, dan beribadah kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, segala pujian syukur kami naikkan kepadamu. Berkati setiap anak-anak Tuhan, setiap kami sepanjang hari ini. Engkau jaga dan lindungi. Kalau besok kami akan beribadah di tempat ibadah di gereja kami masing-masing, biarlah Engkau memberikan kesukaan, sukacita yang dari Tuhan, seperti yang dimiliki oleh Raja Daud ya Tuhan. Kami boleh datang beribadah dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara, selamat akhir pekan, dan selamat beribadah besok. Immanuel.